Saudara terkasih dalam Kristus, sadar akan nilai yang diperjuangkan itu penting. Tanpa sebuah kesadaran akan nilai yang kita ingin capai, hidup dapat mengalir begitu saja tanpa kita memaknainya. Demikian juga kalau kita melupakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup kita. Kita bisa berjalan tanpa arah. Kita juga mungkin melakukan sesuatu yang justru akan merusak apa yang menjadi impian kita. Kalau kita melihat manusia zaman sekarang ini memiliki fantasi mengenai atau impian, mereka bisa sukses dan bahagia. Tetapi bagaimana mereka mencapainya? Seringkali mereka tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan hanya mengandalkan, wow, itu pasti akan datang dengan sendirinya. Dan ketika terjadi sesuatu di mana hal itu tidak tercapai, yang dilakukan adalah mulai mempersalahkan situasi, mulai mempersalahkan orang lain. Padahal itu semua merupakan tanggung jawab dari pribadi yang bersangkutan. Dan juga ketika melakukan kesalahan pun, orang-orang seperti ini akan mudah melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain yang melakukan kesalahan atau membuat dia bersalah. Padahal hidup kita, apa yang kita lakukan adalah merupakan tanggung jawab kita secara pribadi. Bukan orang lain. Orang lain bisa menggoda kita, orang lain bisa juga mengarahkan kita pada hal tersebut. Tapi kalau kita tahu tujuan hidup kita, kita tahu bagaimana kita mengambil keputusan demi keputusan yang berguna untuk kualitas hidup kita yang baik. Nah, mengapa kita tidak berusaha mulai hari ini dan setiap hari dalam hidup kita, kita bangun kesadaran Tuhan memberikan apa pada saya dalam hidup ini? Apa yang saya kejar sebenarnya dalam hidup ini? Kebahagiaan atau kesenangan yang kita anggap sebagai kebahagiaan, tapi justru dapat menghancurkan hidup kita. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, dikatakan bagaimana manusia pertama mengalami godaan tersebut. Ular yang melambangkan sang penggoda telah mengajak perempuan itu, Hawa, untuk melanggar perintah Tuhan. Sesungguhnya Hawa punya pengetahuan, Tuhan telah memberitahu kepadanya, tapi Hawa mengabaikan itu. Dia memilih untuk melakukan apa yang menjadi bagian dari godaan itu, menjadi seperti Allah. Dan inilah godaan manusia adalah ingin menjadi penguasa atas hidupnya sendiri, ingin mendapatkan kesenangan saja, tapi lupa konsekuensinya. Melanggar perintah Allah adalah sebuah dosa dan berakhir dengan keterpisahan dengan Allah. Dan Hawa jatuh. Dan dengan kejatuhan Hawa, Adam pun dibawa dalam kejatuhan yang sama. Mari kita berdoa agar kita pun juga teguh, kita juga kuat dalam menghadapi begitu banyak tantangan dan juga mungkin godaan. Anda sebagai orang yang berkeluarga pun mengalami hal seperti itu, antara kesenangan dan kebahagiaan yang sejati. Anda bisa jatuh dalam kesenangan sesaat dan menghancurkan keluarga Anda. Anda sebagai orang muda yang bekerja, Anda juga memiliki banyak godaan dalam hidup ini. Berbagai macam hal. Mungkin saja itu berupa kenikmatan dunia, tapi menghancurkan kualitas hidup Anda. Kalau Anda membiarkan, Anda akan mengalami cepat atau lambat kegagalan dan kehancuran dalam hidup Anda. Kita mohon berkat-Nya untuk menuntun kita sepanjang hari ini dan memberikan kepada kita kekuatan di dalam menghadapi macam-macam tantangan dan bahkan godaan. Kita mohon berkat-Nya untuk menyertai kita. Terimalah berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat dan bahagia.